يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Faqad qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah taala, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita taufik hidayah inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, duduk dalam majelis ilmu. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai wasilah sehingga kita insyaallah mendapat syafaatul utma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji fikih Kitabul Hajj, pembahasan tentang haji. Karena sebentar lagi kita akan masuk bulan haji dan sebagian jamaah saudara-saudara kita akan melaksanakan rukun yang kelima yaitu haji. Insyaallah kita akan bahas, mudah-mudahan semuanya kita bisa menyusul baik naik haji. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Kitabul Hajj, kitab haji. Fil lughah, secara bahasa, al-hajj bi'makna al-qasdu. Secara bahasa haji itu artinya al-qasdu, yang artinya menyengaja atau melakukan sesuatu yang agung. Itu al-qasdu, haji secara apa? Secara bahasa. Atau juga bermakna haji itu ya'ti, yaitu mendatangi. Contoh di sini, hajja ilaina fulanun. Pemuda itu telah mendatangi kami. Jadi haji itu secara bahasa artinya mendatangi. Rajulun mahjujun, seseorang yang didatangi. Jadi ketika bapak-bapak, ibu-ibu datang ke majelis ilmu, mendatangi majelis ilmu, maka pada hakikatnya secara bahasa bapak-bapak, ibu-ibu sedang berhaji. Sedang berhaji secara bahasa. Saya mau berhaji dulu. Di mana? Di Al-Ikhwan. Itu maksudnya mendatangi, panggil, mendatangi majelis ilmu. Itu secara bahasa. Wastilahan, ataupun adapun haji secara istilah itu qasdul ka'bati li'adai af'ali mahsusah. Menyengaja atau melakukan sesuatu atau mendatangi Ka'bah untuk apa? Li'adai af'ali makhsusah, untuk menunaikan pekerjaan makhsusah, yang khusus, yang telah ditentukan. Itu secara istilah. Atau juga disebut ziyaratu makanin makhsusin fi zamanin makhsusin bi fi'lin makhsusin bi niyatit taqarrub. Maksud artinya berziarah ke tempat tertentu pada waktu tertentu dan amalan-amalan tertentu
biniyatin taqarrub, dengan niat ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau secara bahasa dan istilah ini kita dapat uraikan, maka haji itu tidak terlepas dari pertama ziarah. Ziarah maksudnya apa? Melakukan safar, perjalanan yang sangat jauh. Yang kedua, fi zamanin mahsusin, tidak terlepas dari tempat. Artinya apa? Tempat tertentu. Mekah, Safa, apalagi Marwah, Muzdalifah, Mina, ya. Fi zamanin mahsus, di tempat tertentu. Jadi nggak bisa naik haji itu di tempat selain daripada Mekah Al-Mukarramah. Naik haji ke Pakistan atau ke Iran, nah itu jelas sesat, Pak, ya. Maka di sini disebut zaman makhsusin, zaman waktu yang makhsus, yang khusus, Mekah Al-Mukarramah dan lain sebagainya. Bi fi'lin makhsusin, atau dengan perbuatan atau pekerjaan yang sudah ditentukan, biniyatit taqarrub, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi haji secara istilah, paham ya? Jadi ada secara bahasa dan ada secara istilah. Kemudian dalil haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya walillahi, dan diwajibkan. Jadi kalau kalimat walillahi bermakna aujaba, Allah mewajibkan. Walillahi, Allah mewajibkan, 'alan nasi, bagi manusia, apa? Hajjul baiti, melaksanakan haji ke Baitullah dengan syarat man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk mengadakan perjalanan ke sana. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian apa makna istita'ah di sini? Ya, apa makna daripada mampu? Ya, ukuran mampu itu seperti apa? Maka di sini syarat istita'ah itu ada 4. Ya, seseorang dikatakan mampu itu syaratnya ada 4. Yang pertama adalah al-istita'ah fil jasad, mampu dalam segi fisiknya. Yang kedua, wal istita'ah fil amwal, harta, wal aman, keamanan, wal awqat, dan waktu. Jadi syaratnya itu 4, Pak. Jadi dikatakan istita'ah itu pertama fisiknya istita'ah, mampu. Yang kedua hartanya cukup. Yang ketiga aman. Yang keempat waktunya tepat, bulan haji. Kalau salah satu ini tidak terwujud, tidak ada, maka tidak memenuhi syarat. Contoh, dia mampu secara fisik tetapi hartanya belum cukup, maka itu tidak dinamakan istita'ah. Atau secara harta dia itu istita'ah, mampu, tetapi fisiknya dia lemah, sakit-sakitan, maka tidak masuk dalam bab istita'ah. Atau dia istita'ah fil jasad, jasadnya sehat, hartanya cukup, tetapi nggak aman. Terjadi peperangan umpama antara Iran dan Amerika, umpama terjadi peperangan yang sangat dahsyat, maka ini juga tidak termasuk istita'ah. Paham? Okay. Jadi istita'ah itu harus memiliki 4 syarat. Yang pertama, kemampuan fisik, waktu, kemudian keamanan, dan apa? Harta. Al-hukmul hajj, kemudian hukum haji. Ini singkat-singkat saja, Pak, ya. Karena kalau bab haji ini panjang sekali pembahasannya. Karena waktu ini sangat singkat, kita yang ambil yang inti-inti saja. Kaifal hukmul haji? Bagaimana tentang hukum haji? Ternyata jamaah yang dirahmati oleh Allah, hukum haji itu 1, wajib. Wajib bagi siapa? 1, yang tadi, istita'ah, bagi yang mampu. Yang kedua, wajib itu bukan hanya pertama kali dia melaksanakan haji saja, tidak. Wajib itu ada wajib nazar, yang kedua qadha, yang ketiga murtad. Wajib nazar itu seperti apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang melaksanakan haji pertama kali, maka hukumnya Pak, wajib. Maka kewajiban dia saat itu sudah gugur ketika dia melaksanakan haji pertama kali.
Kalau dia melaksanakan haji yang kedua kali, maka hitungannya yang kedua itu bukan wajib, tetapi apa? Sunnah. Umpama Bapak hajinya setiap tahun, umpama haji yang pertama kali Bapak lakukan itu namanya haji wajib. Ya. Kemudian tahun kedua haji lagi, maka haji yang kedua itu menjadi apa? Sunnah. Dia menjadi wajib apabila dinazarkan. Contoh, Bapak-bapak punya usaha. Kalau usaha saya menghasilkan, atau saya punya hajat itu menghasilkan, atau tercapai hajat saya, maka saya nazar mau haji lagi. Nazar mau haji lagi. Maka ketika Bapak melaksanakan haji yang kedua kali, maka haji tersebut bukan lagi menjadi sunnah, tetapi apa? Wajib. Kenapa wajib? Memiliki illat, penyebab. Apa itu? Nazar. Paham ya, Pak? Maka jangan mudah bernazar. Itu menjadi wajib hukumnya. As-tsaniyah itu sanian, as-tsalisan yang ketiga, ya. Qadhaan menjadi wajib apabila hukumnya qadha. Contoh di antara ritual wajib haji itu kan wukuf di Arafah, hari yang ke-9. Ketika hari ke-9 itu panjenengan itu enggak wukuf karena ada satu hal, ya gitu. Maka secara otomatis hajinya tidak sah. Maka ketika Bapak ingin melaksanakan haji yang kedua kalinya, maka pelaksanaan haji yang kedua kali itu hukumnya menjadi wajib. Kenapa? Qadhaan ma qablahu, karena mengqadha haji sebelumnya yang tidak melaksanakan apa? Wukuf. Paham ya, Pak? Itu. Yang rabi'an murtad. Nah, di sini para ulama ikhtilafu mazahibul arba'ah. Tentang murtad ini para ulama mazhab berbeda pendapat. Ada jumhurul ulama, tetapi jumhur ulama mengatakan ya bahwa orang yang murtad dia naik haji. Setelah haji tiba-tiba murtad. Nauzubillah min dzalik, murtad. Taubat dia, maka dia melaksanakan haji lagi. Nah, ketika dia melaksanakan haji yang kedua setelah dia murtad, maka haji yang kedua itu dihitung menjadi haji wajib. Itu jumhur ulama illa Syafi'iyah, kecuali ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah mengatakan tidak menjadi wajib. Karena apa? Karena ibadah haji itu tidak dapat dihapuskan, tetap mutlak dia. Sehingga ketika dia melaksanakan haji yang kedua kali setelah dia itu murtad, maka hitungannya tetap sunnah, tidak menjadi wajib. Tetapi ini menyelisih pendapat jumhur ulama. Ulama mengatakan tetap hukumnya menjadi wajib. Paham ya? Sudah paham ya sampai di sana? Baik. Kemudian kaifiyatul hajj ats-tsalath. Pelaksanaan haji atau 3 cara pelaksanaan haji. Mungkin kita timbul pertanyaan, kenapa sih haji itu dengan 3 cara atau dengan 3 metode, 3 cara ya? Kenapa seperti itu? Ternyata penyebabnya yang pertama adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faminna man ahalla bi umrah wa minna man ahalla bi haji wa umrah wa minna man ahalla bi hajjin. Ini sahih Muslim. Kharajna, suatu ketika kami itu keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faminna min ahli bi umrah. Maka di antara kami ada yang berihram untuk umrah. Ya. Berihram untuk umrah. Faminna min ahli haji wa umrah. Ada yang berihram untuk haji dan umrah. Wa minna min ahli bihaj. Ada yang berihram hanya untuk haji saja. Jadi yang pertama berihram untuk umrah saja. Yang kedua berihram untuk haji dan umrah. Yang ketiga hanya untuk haji saja. Ya, ini riwayat Muslim. Kemudian dalam ayat Al-Qur'an
disebutkan juga faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal haji. Faman, barang siapa yang bertamattu' dengan umrah menuju haji, maka wajib menjembeli al-hadyu atau membayar dam yang mudah didapat. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari dua dalil ini, famin hadin nusus yustambatu anna anwal hajj thalathah. Maka dari dalil-dalil ini, maka para alim ulama memberikan kesimpulan jenis haji itu ada 3. Yang pertama at-tamattu', haji tamattu'. Yang kedua wal qiranu, qiran. Yang keempat, yang ketiga wal ifradu. Yang ketiga adalah ifrad. Jadi ada 3 cara haji. Yang pertama tamattu', yang kedua apa? Qiran, yang keempat, yang ketiga adalah al-ifrad. Nah, haji tamattu itu apa Bapak-bapak? Ini kita sudah banyak tahu mungkin ya, apalagi yang sudah haji. Jadi haji tamattu itu haji tamattu itu umroh dulu ya, lalu haji. Jadi dipisah, tamattu umroh dulu, kemudian apa? Haji. Jadi dalam ritual ibadah itu tidak langsung tapi dipisah. Ya. Karena apa? Karena tamattu itu secara bahasa artinya al-mata', santai. Kalau kata guru kami, tamattu itu tangi makan turu. Itu haji tamattu. Tangi makan turu. Maksudnya apa? Santai dia. Karena apa? Karena ada jeda. Contoh apa? Orang melaksanakan haji tamattu. Ini bukan hanya di Indonesia ya, di negara luar juga banyak melaksanakan haji tamattu. Contoh, ketika dia miqat, baik itu di Bir Ali atau di Yalamlam, ketika dia miqat, maka ketika dia miqat, niat dia itu pertama hanya untuk umroh saja. Labbaik Allahumma umratan. Saya niat umroh. Jadi ketika dia sampai ke Mekah, ya, maka apa? Dia hanya melakukan apa? Ibadah umroh saja. Tawaf, ya. Setelah tawaf dia sa'i, setelah sa'i dia tahallul. Kalau sudah selesai, maka dia bebas. Dia bisa melakukan apa saja, melakukan hal-hal yang diharamkan ketika apa? Ihram. Paham ya? Itu namanya haji tamattu. Maka di situ ada jeda waktu untuk menunggu hari Arafah. Di situ dia ada jeda waktu. Sehingga di sela-sela waktu itu dia bebas ya. Dia bebas, boleh pakai wangi-wangian, boleh mandi pakai sabun, boleh menyembelih atau dan lain sebagainya, hal-hal yang dilarang oleh ihram ya. Itu namanya haji tamattu. Nah, ketika dia akan melaksanakan haji tamattu ini tidak perlu lagi dia datang ke miqat, tetapi cukup dari hotelnya itu dia langsung berniat labbaik Allahumma hajjan, ya Allah saya mau haji, tanpa datang lagi ke miqat. Dan konsekuensinya bagi orang yang haji tamattu itu dia harus membayar al-hadyu, denda, dam ya, dam. Kalau nggak bisa dam, dia puasa berapa? 10 hari, 3 hari di tanah haram, 7 hari di Indonesia, di tanah airnya, seperti itu. Nah, kemudian kalau haji qiran ini berdampingan. Ini haji yang paling berat, Pak. Haji yang paling berat berdampingan. Satu ibadah tetapi memiliki 2 niat. Qiran, umroh dan haji ini digabung. Sehingga ketika seorang itu haji dengan niat haji qiran, ketika dia miqat, maka niatnya itu 2. Labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Nah, ini konsekuensinya ini berat sekali. Artinya apa? Ketika dia datang ke kota Makkah Al-Mukarramah, maka dia melaksanakan tawaf kudum, tawaf kehormatan, menghormati Ka'bah tersebut. Kemudian dia sa'i dan dia tidak melakukan tahallul. Nah, selama itu Pak, hati-hati. Ada larangan-larangan ketika ihram yang tidak boleh dia lakukan. Ya, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh kumpul dengan istri, tidak boleh membunuh binatang dan lain sebagainya. Kalau dia pakai wangi-wangi melanggar itu, maka dia harus membayar dam, ya, berdosa. Nah,
Bapak bisa bayangkan kalau umpama dia berangkat tanggal 1 Zulhijjah, ya, mikot, kemudian setelah itu dia niat haji tamat haji qiran. Bayangkan Pak, sampai mikot dia langsung niat labbaik Allahumma hajjan umratan. Bayangkan 7 hari nggak lepas kain ihram, itu gimana ceritanya? Ngandul terus gitu. Ya, mandi nggak boleh pakai sabun, pakai ihram lagi. Itu bayangkan selama 7 hari. Tetapi ini pahalanya sangat besar ya, karena mujahadah. Yang ketiga adalah haji ifrad. Nah, ini haji yang paling ringkas. Ya, dia hanya niat satu saja, labbaik Allahumma hajjan. Dia hanya niat, saya niat untuk haji saja. Jadi tidak perlu lagi dia umrah. Dia hanya melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib saja. Dan biasanya haji ifrad ini bagi orang yang super sibuk ya, waktunya singkat, dan biasanya para pejabat itu yang mendapat undangan negara, maka dia pada tanggal 8 Zulhijjah datang. Setelah selesai ritual haji dia pulang. Itu namanya haji ifrad. Maka kata guru kami, kita doa mudah-mudahan kita bisa melaksanakan 3 cara ini Pak. Paham ya? Mudah-mudahan tahun ini haji tamattu, tahun depan haji ifrad. Siapa tahu kita dapat undangan pejabat negara sana kan. Kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada sesuatu yang tidak mungkin gitu. Yang ketiga haji apa? Haji qiran. Seperti itu. Doa saja, ya Allah mudah-mudahan saya bisa haji tamattu, mudah-mudahan bisa haji qiran. Ya. Insya Allah itu Pak. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara 3 ini mana yang lebih utama? Qiran, tamattu, atau ifrad? Maka para alim ulama di sini mengatakan ya, anna sabab hadzal ikhtilaf innama huwa adamun wujudun nasun sharih. Para ulama mengatakan ikhtilaf di antara ulama, berbeda pendapat mana yang lebih utama antara 3 hal ini. Kenapa? Anna sabab hadzal ikhtilaf, sebab perbedaan ini hanyalah karena tidak ada wujud nus, tidak adanya nas yang tegas. Yadullu dalalatun mubasyaratun ala ta'yin afdal, yang menunjukkan secara langsung penentuan mana yang paling utama. Enggak ada dalilnya. Yang Nabi mengatakan tidak ada dalil Nabi haji yang paling utama itu qiran. Haji yang paling utama itu adalah ifrad. Haji yang paling utama itu tamattu, enggak ada. Nah, karena tidak ada, disitulah ikhtilaf di antara ulama. Kemudian ya, sawa'un kana minal Qur'anil karim aw minas sunnatin nabawiyah. Baik itu dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi, tidak disebutkan mana yang paling utama. Ya. Ya. Kemudian nah di sini para ulama memberikan kesimpulan mana yang paling utama. Afdalu anwa'il hajj baina tamattu' wal qiran wal ifrad laisa mutlaqan bal ya'tamidu ala halin kulli syakhsin. Nah ini pendapat yang bijak sekali ya. Yang paling afdal di antara tamattu', qiran dan ifrad laisa mutlaqan, tidak bersifat mutlak. Laisa mutlaqan, tetapi bergantung pada kondisi masing-masing seseorang. Jadi tergantung kondisi masing-masing orang. Kemudian wadhabit fi dzalik maka anwa'u lil mar'i 'ala al-khusu' wa akmal fil ibadah wa aqallu masyaqqah. Patokannya adalah yang paling membantu seseorang untuk lebih khusyuk, lebih sempurna dalam ibadah, wa aqallu masyaqqah, dan paling sedikit menyulitkannya. Jadi tinggal dipilih saja. Kalau umpama di sini disebutkan fa in kana insanu aqdar ala adai tamattu fa huwa afdal lahu. Jika seorang itu lebih mampu menjalankan tamattu, maka itu lebih utama baginya. Kalau memang dia ingin tamattu, sekiranya dia mampu, monggo. Kalau dia ingin ifrad, monggo. Kalau ingin qiran juga monggo. Paham ya? Ya, jadi seperti itu. Jadi pengertian daripada haji. Jadi tidak ada istilah tamattu itu lebih sunnah atau qiran itu lebih sunnah atau ifrad itu lebih sunnah. Enggak ada. Karena masing-masing ini memiliki metode atau memiliki dalil.
Karena dalam hadis Bukhari Muslim, para sahabat pun seperti itu. Ada yang melakukan tamattu, ada ifrat, ada qiran. Hanya saja kalau ifrat itu Pak, Bu, kalau ifrat itu tidak ada dam, nggak ada denda. Yang ada denda itu hanya haji tamattu dan qiran. Baik, seperti itu. Paham ya Pak ya? Itu pengertian daripada al-hajj. Kemudian fadhailul hajj, keutamaan atau fadilah orang yang melaksanakan haji. Yang pertama, maghfiratud dzunub. Orang yang berangkat haji itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapa wong kharaja lillahi, bahasa Jawanya sapa wong aja, Pak. Selanjutnya enggak paham. Man hajja lillah, barang siapa yang haji lillahi karena Allah Subhanahu wa taala, falam yarfuth, dengan syarat tidak berkata kotor, walam yafsuq, tidak berbuat fasik, raja'a ka yaumin waladathu ummuh, maka ia kembali seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Rawahu Bukhari dan Muslim. Jadi kalau dia itu haji karena Allah Ta'ala, tidak bicara kotor, tidak fasik, ketika dia pulang ke tanah air, itu seperti bayi yang lahir dari ibunya. Artinya apa? Fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Ya. Jazaa'ul hajj al-mabrur al-jannah. Kemudian ganjaran bagi haji yang mabrur itu apa? Surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu balasannya kecuali apa? Balasannya adalah surga. Haji yang mabrur. Guru Pak Amin pernah berkata seperti ini. Kapan seseorang itu dikatakan haji yang mabrur? Ketika seorang itu di tanah suci semuanya mabrur. Nanti mabrur atau tidaknya ketika dia pulang ke tanah air, itu terlihat mabrur atau tidaknya. Nanti kita akan bahas di sini, Pak ya. Yang kedua, nafyul faqri wa dzunub. Orang yang haji itu dia akan terselamat dari sifat kemiskinan, wa dzunub, dan terselamat dari dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah, iringilah antara haji dan umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wad dzunub, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa. Ya, itu keutamaan bagi yang orang haji. Al haji jihadun, kemudian haji itu juga dikatakan jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihadukunna al hajj, jihadnya kalian wahai para wanita adalah haji. Idhamul ajri wa rif'atud darajat. Ya, orang melaksanakan haji maka setiap langkahnya itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kullu khutwatin wa kullu tawafin wa kullu sa'in fil hajj lahu ajrun 'azimun. Setiap langkah kakinya, setiap langkah tawafnya, setiap dia sa'i, maka semua itu mendapat pahala. Wa yakunu sababan fi raf'id darajati 'inda Allah, maka semua itu akan menjadi penyebab dia derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa-doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sunnah bagi orang yang pulang haji itu, bagi yang sudah haji, sunnah kita ziarah, datang kepadanya, minta doa. Kenapa? Karena dia kembali dalam keadaan fitrah, minta doakan saya. Amin. Maka yang mau berangkat haji dari sekarang Pak, hafalan doa. Takutnya nanti ada yang datang doakan saya. Ya. Jadi jangan nanti salah doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Ya Allahumma lakasum tuh. Karena kami pernah gitu Pak ya. Orangnya polos sekali, kita datang, kita ziarah haji, sudah disiapkan hidangan macam-macam. Ayo doa Pak. Bismillahirrahmanirrahim, barik lana fima. Ayo doa makan. Betulan karena kita mau makan waktu itu. Ya. Minimal doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Dan ini dilakukan oleh khulafaur rasyidin, para ulama-ulama salaf baik maupun khalaf, datang berziarah haji kemudian minta doakan kami seperti itu. Karena itu bagian daripada sunnah nabawiyah. Karena orang yang pulang dari haji itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali kepada fitrah. Alamatul hajjil maqbulah, tanda haji yang diterima. Apa tandanya? Baik. Qala Rasulullah, la fusuqa wa la faras. Ya. Orang yang haji, tanda haji yang diterima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia tidak berkata-kata kotor dan tidak fasik. Jadi ketika dia pulang haji, ya, perkataannya itu tidak lagi kotor dan tidak melakukan kefasikan. Ya. Man hajja lillah falam yarfas wa lam yafuk raj'a ka yaumi waladatu ummu. Itu sudah kita baca hadisnya tadi. Kemudian, ya, wa it'amut ta'am wa tibul kalam. Tanda haji yang diterima yang kedua, dia itu suka memberi orang makan, suka membantu, itu tanda haji yang diterima. Yang kedua, wa tibul kalam, perkataannya itu baik, ya, itu tandanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur ma rafatha fihi wa la fusuqa. Tanda haji yang mabrur itu, ya, tidak akan terucap dari lisannya hal-hal yang buruk. Wa it'at mut'am, kemudian dia suka membantu orang, artinya dia suka memberi makan kepada orang yang tak mampu. Wa tibul kalami, dan perkataannya itu baik, mudah, seperti itu. Kemudian seterusnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, raghiban fil akhirah, at-taghayyur fi hayati afdalu min qablahu. Maksudnya apa? Perubahannya menjadi lebih baik. Ini perkataan ulama. Artinya ketika dia pulang haji, perubahannya itu jauh lebih baik daripada sebelum dia berangkat haji. Ya, yang mungkin dulunya, mungkin yang dulunya sholat 5 waktunya hanya berjamaah hanya 3 kali, nah ini sampai berapa? 5 kali. Semakin baik. Nah, itu tanda-tanda haji yang mabrur. Ini bukan perkataan Rasulullah, tetapi apa? Perkataan para alim ulama. Qala ba'du salaf min alamatil mabrur alla ya'uda ila dunub. Dan di antara tanda-tanda haji yang mabrur itu amalannya semakin baik setelah haji. Qala al-Fadl bin Iyad, Fudail bin Iyad berkata, "Idza kana akhiru amalika khairan min awali fa huwa min alamatil qabul." Ya. Maksudnya apa? Apabila akhiru amalika khairun min awalihi, ketika engkau melaksanakan haji dan engkau pulang, perbuatanmu itu lebih baik daripada sebelumnya, fahuwa min alamatil qabul, itu tanda bahwa hajimu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang pertama, tarkul ma'asi min alamatil hajil mabrur, di antara tanda haji yang mabrur itu tarkul ma'asi, dia akan mudah meninggalkan maksiat, wa husnul akhlaqi, akhlaknya semakin baik, wa kasratut ta'ati, kemudian ketaatannya semakin meningkat, wal istiqamatu ba'dal haji, dan istiqamah setelah melaksanakan apa? Melaksanakan haji. Ibadahnya itu semakin istiqamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian daripada bab apa? Al-haji. Paham nggih, Pak? Jadi yang pertama apa tadi, Pak? Haji itu secara bahasa artinya apa? Al-qasdu, mendatangi, ya, mendatangi secara bahasa. Kemudian secara istilah, haji itu adalah berziarah di waktu yang ditentukan, kemudian waktu yang ditentukan, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang maksus, yang khusus. Kemudian hukum haji itu wajib bagi yang mampu. Wajib apabila dia melaksanakan haji pertama kali. Yang kedua, wajib ketika apa? Nazar, paham? Ketika nazar itu menjadi wajib. Yang kedua, qada. Ketika qada, maka itu hukumnya wajib, haji menjadi wajib lagi. Kemudian murtad, ketika dia keluar daripada Islam,
dia melaksanakan haji lagi, maka itu sudah disebut dengan haji yang apa? Maka disebut dengan wajib dia melaksanakan haji tersebut. Kemudian berikutnya apa lagi, Pak? Tanda-tanda haji itu ada 3 cara. Yang pertama qiran, yang kedua tamattu', yang ketiga apa? Ifrad. Ya, haji ifrad tidak perlu bayar dam. Tamattu' kemudian qiran membayar dam. Jika dia tidak mampu membayar dam, maka boleh melaksanakan puasa selama 10 hari. 3 hari di tanah haram, 7 hari di tanah air. Baik. Kemudian tanda-tanda haji yang banyak sekali, fadilah-fadilah haji, diantaranya dosanya diampuni, dia seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disunahkan untuk mendatangi, menziarahi orang yang baru pulang haji, bukan hanya meminta hadiah ya. Kadang kita salah paham, wah minta apa nih, hadiah oleh-oleh. Enggak apa-apa, itu bonus, tapi oleh-oleh apa? Oleh-oleh doa, seperti itu ya. Oleh-oleh doa. Kemudian apa selanjutnya, tanda-tanda haji, dia semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya semakin taat, jauh daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan tentang haji. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang akan berangkat haji insyaallah tanggal 8 diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan ritual haji dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Kemudian pulang ke Indonesia dalam keadaan selamat dan Allah jadikan hajjan mabrur wa hajjatan mabrurah, haji yang mabrur dan mabrurah, amin amin ya rabbal alamin. Dan bapak-bapak yang akan berangkat haji, doakan juga kami di sana. Mudah-mudahan kami bisa menyusul dengan 3 cara, ifrad, qiran dan tamattu, insyaallah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.